Setelah kita membahas sepintas profil dan beberapa fakta dari Provinsi Jawa Timur, selanjutnya kita akan membahas fakta dan profil lengkap dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Kita mulai dari Kabupaten Bangkalan. Tanggal 24 Oktober 1531 merupakan hari jadi Kabupaten Bangkalan. Kabupaten ini memiliki julukan Kota Sapi atau Bumi Zikir dan Solawat. Kabupaten Bangkalan memiliki luas wilayah sekitar 1260,15 km persegi dengan penduduk sebanyak 1.101.556 jiwa pada tahun 2023. Agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Bangkalan adalah agama Islam dengan persentase sebesar 99,51%, di mana sebagian besar penduduknya merupakan suku Madura dan sebagian kecil suku Jawa. Adapun beberapa fakta dari Kabupaten Bangkalan yaitu, dengan adanya jembatan Suramadu menjadikan Kabupaten Bangkalan sebagai pintu gerbang utama Pulau Madura. Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam kawasan metropolitan Surabaya, yaitu Gerbang Kertosusila. Kabupaten Bangkalan memiliki julukan Kota Zikir dan Salawat. Tak heran mengingat hampir seluruh penduduknya menganut agama Islam. Tradisi karapan sapi merupakan salah satu tradisi yang berkembang di Kabupaten Bangkalan. Sate Madura, bebek sinjai, dan soto mata sapi adalah kuliner khas Kabupaten Bangkalan yang wajib kamu cicipi jika berkunjung ke kabupaten ini. Selanjutnya kita berpindah ke Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten ini memiliki hari jadi pada tanggal 18 Desember 1771. Kabupaten Banyuwangi memiliki julukan yaitu The Sunrise of Java, Bumi Belambangan, Kota Gandrung, dan Kota Banteng. Luas Kabupaten Banyuwangi yaitu 3.592,90 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.769.234 jiwa pada tahun 2023. Agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Banyuwangi adalah agama Islam dengan persentase sebesar 96,92%. Suku yang menghuni Kabupaten Banyuwangi adalah suku Jawa, suku Madura, dan suku Osing. Adapun beberapa fakta Kabupaten Banyuwangi yaitu, di perbatasan antara Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, dan Jember terdapat Gunung Raung, gunung tertinggi ketiga di Jawa Timur. Selain itu terdapat pula Gunung Ijen, gunung yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso. Di kawah Gunung Ijen terdapat fenomena Blue Fire yang hanya ada di 2 tempat di dunia. Kabupaten Banyuwangi juga memiliki Pantai Plengkung, salah satu pantai surfing terbaik di dunia. Di sini juga terdapat Taman Nasional yang kaya akan keanekaragaman hayati, yaitu Taman Nasional Alas Purwo. Banyuwangi Ethno Carnival adalah karnaval busana yang terkenal yang rutin diselenggarakan di Kabupaten Banyuwangi. Tari Gandrung adalah tarian khas dan kebanggaan masyarakat Banyuwangi. Fakta lainnya yaitu di sini terdapat suku Osing, suku asli Banyuwangi. Selanjutnya kita berpindah ke Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar memiliki hari jadi pada tanggal 5 Agustus tahun 1324. Kabupaten Blitar dijuluki The Land of Kings, Kota Proklamator, Kota Patria, dan Kota Koi. Kabupaten ini memiliki luas sekitar 1.588,79 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.249.497 jiwa pada tahun 2023. Agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Blitar adalah agama Islam dengan persentase sebesar 93,17%. Suku Jawa adalah suku terbesar yang menghuni kabupaten ini. Adapun beberapa fakta menarik Kabupaten Blitar yaitu, sesuai dengan julukannya yaitu The Land of Kings, Kabupaten Blitar merupakan tempat banyak raja-raja berada seperti Raja Singosari hingga Raja Majapahit. Candi Penataran merupakan candi di Kabupaten Blitar yang paling terkenal. Kabupaten Blitar merupakan daerah penghasil telur terbesar di Jawa Timur dan salah satu pemasok terbesar telur nasional. Air terjun Coban Wilis dan Pantai Tambak Rejo adalah beberapa objek wisata yang dapat kamu kunjungi di Kabupaten Blitar. Selanjutnya kita bergeser ke Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro memiliki hari jadi pada tanggal 20 Oktober tahun 1677. Kabupaten Bojonegoro dijuluki Kota Ledre, Kota Jati, dan Kota Tayub.
Kabupaten ini memiliki luas sekitar 2.307,06 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.350.650 jiwa pada tahun 2023. Agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Bojonegoro adalah agama Islam dengan persentase sebesar 98,59%. Suku Jawa adalah suku terbesar yang menghuni kabupaten ini. Adapun beberapa fakta dari Kabupaten Bojonegoro yaitu, tari tayub merupakan tari pergaulan yang populer bagi masyarakat Bojonegoro dan sekitarnya. Wayang Tenggul adalah kesenian wayang khas Bojonegoro yang dalam bentuk 3 dimensi dengan diiringi gamelan pelok atau slendro yang kemungkinan besar mendapat pengaruh dari alat musik Ponorogo. Sandur merupakan seni pertunjukan berbentuk teater rakyat yang berkembang di Bojonegoro dan telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2018 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bendungan dari Waduk Pacal di Bojonegoro adalah bendungan beton pertama di Indonesia. Daya tarik utama dari waduk ini adalah bendungan yang kokoh dengan arsitektur khas kolonial Belanda. Terakhir, ada api abadi Kayangan Api. Merupakan fenomena geologi alam berupa keluarnya gas alam dari dalam tanah yang tersulut api, sehingga menciptakan api yang tidak pernah padam walaupun turun hujan sekalipun. Selanjutnya kita bergeser ke Kabupaten Bondowoso. Kabupaten Bondowoso memiliki hari jadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1819. Kabupaten Bondowoso memiliki julukan Kota Tape. Kabupaten ini memiliki luas sekitar 1.560,10 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 784.192 jiwa pada tahun 2023. Agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Bondowoso adalah agama Islam dengan persentase sebesar 98,76%. Kabupaten ini dihuni oleh suku Madura dan suku Jawa. Adapun beberapa fakta dari Kabupaten Bondowoso yaitu Gunung Ijen dengan Blue Fire-nya dan Gunung Raung yang merupakan bagian dari Seven Summits Java juga masuk ke dalam wilayah Kabupaten Bondowoso. Makanan khas Bondowoso adalah tape manis Bondowoso yang umumnya dikemas dalam besek, yaitu anyaman bambu berbentuk kotak. Kesenian tari Singo Ulung adalah kesenian tradisional asli Bondowoso yang memadukan tari topeng dan ojung. Kolaborasi kesenian tersebut dikemas dalam bentuk tari pertunjukan. Tari Singo Ulung dimainkan oleh 2 orang dan diiringi musik tradisional khusus dengan menggunakan figur singo atau singa berwarna putih sebagai ikon utama. Kerajinan Kuningan adalah salah satu komoditas ekonomi Kabupaten Bondowoso. Keistimewaan produk Kuningan Bondowoso ini adalah kadar mengkilatnya yang lebih awet tanpa pengolahan tambahan. Warna kuningnya dapat bertahan lebih lama dan bermacam-macam barang dapat dibuat dari kuningan ini. Selanjutnya kita bergeser ke Kabupaten Gresik. Kabupaten Gresik memiliki hari jadi pada tanggal 9 Maret 1487 dan hari jadi pemerintah Kabupaten Gresik pada tanggal 27 Februari 1974. Kabupaten Gresik memiliki julukan Kota Wali, Kota Santri, dan Kota Pudak. Kabupaten ini memiliki luas sekitar 1.193,76 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.344.648 jiwa pada tahun 2023. Agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Gresik adalah agama Islam dengan persentase sebesar 97,23%. Kabupaten ini dihuni oleh beberapa suku seperti suku Jawa, Madura, dan Bawean. Adapun beberapa fakta dari Kabupaten Gresik yaitu, Kabupaten Gresik merupakan salah satu wilayah penyangga kota Surabaya, yaitu Gerbang Kertosusila. Terdapat 2 makam Wali Songo di Kabupaten Gresik, yaitu Makam Sunan Gresik dan Makam Sunan Giri. Di Kabupaten Gresik terdapat pabrik semen pertama dan terbesar di Indonesia, yaitu PT Semen Indonesia, yang atau sebelumnya bernama PT Semen Gresik. Pulau Bawean merupakan habitat asli rusa bawean, salah satu hewan langka di Indonesia yang menjadi maskot Kabupaten Gresik. Pudak adalah makanan khas dari Kabupaten Gresik. Makanan ini berupa kue tradisional yang memiliki cita rasa manis. Selanjutnya kita berpindah ke Kabupaten Jember. Kabupaten Jember memiliki hari jadi pada tanggal 1 Januari 1929. Kabupaten Jember memiliki beberapa julukan seperti Bumi Suwar Suwir, Kota Seribu Gumuk, dan Kota Tembakau.
Kabupaten ini memiliki luas sekitar 3.293,34 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 2.585.276 jiwa pada tahun 2023. Agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Jember adalah agama Islam dengan persentase sebesar 96,94%. Kabupaten ini dihuni oleh beberapa suku seperti suku Jawa dan suku Madura. Adapun beberapa fakta Kabupaten Jember yaitu, Jember Fashion Carnaval merupakan karnaval berskala internasional yang rutin diselenggarakan di Jember. Bahkan karnaval ini menduduki peringkat 3 sebagai karnaval terbesar di dunia. Kabupaten Jember termasuk salah satu produsen tembakau terbesar di Indonesia. Bahkan tembakau Jember terkenal di dunia, terutama di pasar Jerman dan Belanda. Cemilan suwar suwir merupakan makanan khas dari Kabupaten Jember, sehingga kabupaten ini pun mendapat julukan kota suwar suwir. Jember memiliki kesenian khas yang unik yaitu Can Macanan Kaduk. Jember memiliki taman nasional yang melindungi berbagai flora dan fauna Indonesia, yaitu Taman Nasional Meru Betiri, yang berada di wilayah Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, Kabupaten Jember merupakan tanah kelahiran dari pemain voli wanita Indonesia, yaitu Megawati Hangestri Pertiwi, yang kini bermain di klub voli Korea Selatan, Red Sparks. Dari Kabupaten Jember, kita beralih ke Kabupaten Jombang. Kabupaten Jombang memiliki hari jadi pada tanggal 21 Oktober 1910. Kabupaten Jombang memiliki julukan Kota Beriman, Kota Santri, dan The City of Tolerance. Kabupaten ini memiliki luas sekitar 1.159,50 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.359.332 jiwa pada tahun 2023. Agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Jombang adalah agama Islam dengan persentase sebesar 97,27%. Kabupaten ini dihuni oleh suku Jawa. Adapun beberapa fakta dari Kabupaten Jombang yaitu, pada zaman dahulu, wilayah yang sekarang ini dikenal sebagai Kabupaten Jombang merupakan pintu gerbang Kerajaan Majapahit. Jombang memiliki julukan kota santri, tak heran karena Kabupaten Jombang merupakan pusat pondok pesantren di Tanah Jawa. Jombang merupakan tempat kelahiran banyak tokoh nasional, salah satunya adalah mantan Presiden keempat Republik Indonesia, yaitu Abdurrahman Wahid. Terdapat 3 kelenteng tertua di Kabupaten Jombang, yakni Kelenteng Boohwai Bio yang dibangun sejak 1928, Kelenteng Hok Leong Kiong Jombang yang didirikan pada 1890, dan Kelenteng Hong San Kiong Budon yang berdiri sejak 1800. Tari Remo adalah tari tradisional khas Kabupaten Jombang. Kita berpindah ke kabupaten selanjutnya yaitu Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri memiliki hari jadi pada tanggal 25 Maret 804. Kabupaten Kediri memiliki julukan yaitu Kota Tahu. Kabupaten ini memiliki luas sekitar 1.523,92 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.667.450 jiwa pada tahun 2023. Agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Kediri adalah agama Islam dengan persentase sebesar 97,1%. Kabupaten ini dihuni oleh suku Jawa. Adapun beberapa fakta Kabupaten Kediri yaitu, Kabupaten Kediri merupakan kabupaten tertua kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Malang dengan usia 1.220 tahun. Kabupaten Kediri memiliki bangunan ikon yang bentuknya menyerupai Arc de Triomphe yang berada di Paris, Prancis, yaitu Monumen Simpang 5 Gumul atau biasa disingkat SLG. Selain itu, Kabupaten Kediri memiliki cerobong asap tertinggi di Indonesia. Cerobong asap yang memiliki ketinggian sekitar 100 meter tersebut merupakan cerobong asap pabrik gula di Desa Butuh, Kecamatan Kras. Cerobong asap ini kemudian dikenal dengan nama Monas Jawa. Kabupaten Kediri memiliki salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia, yaitu Gunung Kelud. Secara geografis letak gunung ini berada di perbatasan antara Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Malang. Namun secara administratif, gunung ini adalah milik pemerintah Kabupaten Kediri. Selain itu, Kabupaten Kediri juga memiliki kampung Inggris terbesar dan terlengkap di Indonesia, yaitu Kampung Inggris Pare. Banyak masyarakat dari seluruh Indonesia yang berkunjung ke sini untuk belajar bahasa Inggris. Seni jaranan Kediri atau dengan nama lain kuda lumping dan kuda kepang merupakan kesenian khas Kediri.
Kesenian ini menggambarkan tentang kegagahan pasukan berkuda masa kerajaan yang bertugas membasmi kejahatan. Beberapa makanan yang dapat kamu coba di Kabupaten Kediri yaitu seperti soto Branggahan dan tahu kuning GTT. Dari Kabupaten Kediri, kita beralih ke Kabupaten Lamongan. Kabupaten Lamongan memiliki hari jadi pada tanggal 26 Mei 1569. Kabupaten Lamongan memiliki julukan Kota Soto. Kabupaten ini memiliki luas sekitar 1.812,80 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.386.941 jiwa pada tahun 2023. Agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Lamongan adalah agama Islam dengan persentase sebesar 99,01%. Kabupaten ini dihuni oleh suku Jawa. Adapun beberapa fakta dari Kabupaten Lamongan yaitu Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten penyangga kota Surabaya, yaitu Gerbang Kertosusila. Kabupaten ini merupakan tempat tenggelamnya kapal Van der Wijk. Kabupaten Lamongan juga dikenal sebagai penghasil padi, jagung, dan kedelai terbesar di Jawa Timur. Soto Lamongan adalah salah satu kuliner soto terbaik di Indonesia yang khas dari Lamongan. Selain soto Lamongan, pecel lele dan wingko babat adalah kuliner khas Lamongan yang juga dapat kamu coba jika berkunjung ke kabupaten ini. Tari Boran merupakan tarian khas dari Kabupaten Lamongan. Kita beralih ke Kabupaten Lumajang. Kabupaten Lumajang memiliki hari jadi pada tanggal 15 Desember 1255. Kabupaten Lumajang memiliki beberapa julukan yaitu seperti pusatnya Jaran Kencak dan Austria Van Java. Kabupaten ini memiliki luas sekitar 2.190 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.147.264 jiwa pada tahun 2023. Agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Lumajang adalah agama Islam dengan persentase sebesar 96,19%. Kabupaten ini dihuni oleh beberapa suku seperti suku Jawa, suku Madura, dan suku Tengger. Adapun beberapa fakta Kabupaten Lumajang yaitu Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kabupaten penghasil teh terbesar di Provinsi Jawa Timur. Wilayah Kabupaten Lumajang terdiri dari dataran yang subur karena diapit oleh 3 gunung berapi, yaitu Gunung Semeru, Gunung Bromo, dan Gunung Lemongan. Kabupaten Lumajang memiliki salah satu air terjun paling terkenal di Indonesia, yaitu air terjun Tumpak Sewu. Disebut Tumpak Sewu karena seolah memiliki 1.000 mata air yang mengalir jatuh membentuk air terjun. Kalau dilihat dengan saksama, air terjun ini seakan-akan mirip tirai alami yang terbuat dari aliran air. Selain air terjun di wilayah Kabupaten Lumajang juga terdapat Danau Ranung Kumbolo, sebuah danau yang terletak di dalam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Danau ini merupakan salah satu spot terindah dan favorit bagi para pendaki. Tari topeng Kaliwungu merupakan kesenian asli Lumajang. Tarian ini merupakan satu-satunya kesenian tradisional yang bisa dilakukan secara tunggal dan punya 5 gerakan khusus yang tidak dimiliki seni tari lainnya. Teknik ini dihasilkan dari akulturasi budaya Madura dan Jawa di Lumajang yang melahirkan kesenian tradisional yang beragam. Selain itu juga terdapat kesenian Jaran Kencak, sebuah kesenian dari Lumajang dengan menggunakan kelincahan seekor kuda yang dihias pakaian zirah perang khas Jawa. Lontong petis merupakan kuliner khas Kabupaten Lumajang yang dapat kamu coba saat berkunjung ke kabupaten ini. Kita berpindah ke kabupaten selanjutnya yaitu Kabupaten Madiun. Kabupaten Madiun memiliki hari jadi pada tanggal 18 Juli 1568. Kabupaten Madiun memiliki beberapa julukan yaitu seperti Kampung Pesilat, Kota Brem, dan Kota Gadis. Kabupaten ini memiliki luas sekitar 1.010,86 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 765.135 jiwa pada tahun 2023. Agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Madiun adalah agama Islam dengan persentase sebesar 99,02%. Kabupaten ini dihuni oleh suku Jawa. Adapun beberapa fakta Kabupaten Madiun yaitu Kabupaten Madiun memiliki kesenian asli Madiun yaitu kesenian dongkrak. Kesenian dongkrak merupakan perpaduan antara seni musik tradisional dan seni tari. Selain itu, Kabupaten Madiun juga terkenal dengan julukan Kampung Pesilat. Julukan Kampung Pesilat yang disematkan pada Kabupaten Madiun bukanlah tanpa alasan. Julukan ini diberikan karena di Madiun terdapat banyak sekali perguruan pencak silat yang terkenal saat tersohor sehingga seni bela diri khas Indonesia tersebut tetap lestari.
Pada tahun 1948, pernah terjadi aksi pembantaian yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia di Madiun yang menjadi saksi bisu kekejaman PKI kala itu. Oleh karena itu, di kabupaten ini dibangun Monumen Kresek, sebuah monumen sebagai pertanda sekaligus sebagai wisata sejarah di Kabupaten Madiun. Waduk Bening Widas merupakan salah satu objek wisata andalan di Kabupaten Madiun. Terdapat banyak fasilitas penunjang yang tersedia jika kamu berkunjung ke waduk ini. Selain berkunjung ke Waduk Bening Widas, kamu juga dapat berkunjung ke desa wisata Brumbun, destinasi yang menggabungkan keindahan alam alami dengan kegiatan menyenangkan dan unik sehari-hari. Baik kabupaten maupun kota Madiun memiliki julukan kota brem, sebuah makanan yang berasal dari sari ketan yang dimasak dan dikeringkan. Merupakan hasil dari fermentasi ketan hitam yang diambil sarinya saja yang kemudian diendapkan dalam waktu sekitar sehari semalam. Berpindah ke kabupaten selanjutnya, yaitu Kabupaten Malang. Kabupaten Malang memiliki hari jadi pada tanggal 28 November 760. Kabupaten Malang memiliki beberapa julukan seperti Kota Apel dan Kota Pendidikan. Kabupaten ini memiliki luas sekitar 3.530 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 2.703.176 jiwa pada tahun 2023. Agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Malang adalah agama Islam dengan persentase sebesar 92,85%. Kabupaten ini dihuni oleh beberapa suku seperti suku Jawa, suku Madura, dan suku Tengger. Adapun beberapa fakta Kabupaten Malang yaitu, Kabupaten Malang merupakan kabupaten tertua di Jawa Timur, yaitu dengan usia 1.263 tahun. Selain itu, Kabupaten Malang juga merupakan kabupaten dengan penduduk terbanyak di Jawa Timur, serta kabupaten terluas kedua di Jawa Timur. Sebagian besar wilayah Kabupaten Malang merupakan kawasan dataran tinggi dan pegunungan. Di bagian barat dan barat laut terdapat Gunung Arjuno dan Gunung Kawi. Dan di bagian timur merupakan kompleks pegunungan Bromo Tengger Semeru, dengan puncaknya Gunung Bromo dan Gunung Semeru. Gunung Semeru adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa. Kabupaten Malang memiliki banyak peninggalan sejarah berupa candi, seperti Candi Singosari, Candi Jago, Candi Badut, dan Candi Kidal. Kabupaten Malang merupakan salah satu pemasok komoditas utama dan terbesar di Jawa Timur. Kabupaten ini memproduksi berbagai komoditas seperti tebu, pisang, teh, kopi, hingga sayur-sayuran. Selain gunung, Kabupaten Malang juga kaya akan objek wisata berupa pantai. Letaknya yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia menjadikan kabupaten ini juga memiliki banyak pantai yang indah. Beberapa pantai yang dapat kamu kunjungi di Kabupaten Malang seperti Pantai Balekambang, Pantai Goa Cina, Pantai Batu Bengkung, dan masih banyak pantai-pantai lainnya yang dapat kamu kunjungi di kabupaten ini. Kita berpindah ke kabupaten selanjutnya, yaitu Kabupaten Magetan. Kabupaten Magetan memiliki hari jadi pada tanggal 12 Oktober 1675. Kabupaten Magetan memiliki julukan Kota Kaki Gunung, The Nice of Java, dan The Sunset of East Java. Kabupaten ini memiliki luas sekitar 688,84 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 682.466 jiwa pada tahun 2023. Agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Magetan adalah agama Islam dengan persentase sebesar 98,93%. Kabupaten ini dihuni oleh suku Jawa. Adapun beberapa fakta Kabupaten Magetan yaitu, Kabupaten Magetan memiliki kendaraan tradisional berbahan bakar gravitasi bumi yang diakui oleh negara, yaitu becak Lawu Magetan. Telaga Sarangan merupakan objek wisata populer di Jawa Timur yang tempatnya berlokasi di Kabupaten Magetan, sekaligus menjadi objek wisata paling terkenal di Magetan. Kabupaten Magetan juga merupakan salah satu kabupaten yang wilayahnya meliputi Gunung Lawu, salah satu destinasi favorit bagi para pendaki gunung. Fakta menarik lainnya yaitu, terdapat kampung di Magetan yang hanya boleh dihuni oleh 7 rumah dan tidak boleh lebih, yaitu Kampung Gemplo. Kita berpindah ke kabupaten selanjutnya, yaitu Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Mojokerto memiliki hari jadi pada tanggal 9 Mei 1293. Kabupaten Mojokerto memiliki beberapa julukan seperti Kota Onde-Onde dan Meksiko Van Java.
Kabupaten ini memiliki luas sekitar 692,15 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.141.516 jiwa pada tahun 2023. Agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Mojokerto adalah agama Islam dengan persentase sebesar 96,63%. Kabupaten ini dihuni oleh suku Jawa. Adapun beberapa fakta Kabupaten Mojokerto yaitu Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu daerah penyangga kota Surabaya, yaitu Gerbang Kertosusila. Kabupaten Mojokerto merupakan tempat ditemukannya fosil Pithecanthropus mojokertensis. Tepatnya di Perning dan ditemukan oleh Weidenreich dan Gerhard von Koningswald pada tahun 1936. Kabupaten Mojokerto merupakan pusat kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Sehingga kabupaten ini memiliki banyak peninggalan bersejarah, salah satunya bangunan candi. Adapun candi-candi terkenal di Kabupaten Mojokerto yaitu seperti Candi Bajang Ratu, Candi Brahu, Candi Gentong, Candi Tikus, dan Candi Wringin Lawang. Museum Trowulan di Mojokerto merupakan museum arkeologi yang menyimpan berbagai artefak dan temuan arkeologi yang erat kaitannya dengan sejarah Kerajaan Majapahit. Kabupaten Mojokerto memiliki patung Buddha tidur terbesar di Indonesia dan terbesar ketiga di Asia Tenggara, tepatnya di Wihara Mahavihara Mojopahit di Kecamatan Trowulan. Patung Buddha Gautama ini memiliki panjang 22 meter, lebar 6 meter, serta tinggi 4,5 meter. Kita berpindah ke Kabupaten Ngawi. Kabupaten Ngawi memiliki hari jadi pada tanggal 7 Juli 1358. Kabupaten Ngawi memiliki julukan Kota Bambu dan Ngawi Ramah. Kabupaten ini memiliki luas sekitar 1.395,80 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 904.094 jiwa pada tahun 2023. Agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Ngawi adalah agama Islam dengan persentase sebesar 98,95%. Kabupaten ini dihuni oleh suku Jawa. Adapun beberapa fakta dari Kabupaten Ngawi yaitu Kabupaten Ngawi merupakan lokasi penemuan fosil manusia purba, yaitu Pithecanthropus erectus. Rumah Ketua BPUPKI, yaitu Rajiman Wodiodiningrat, bertempat di Kabupaten Ngawi. Kabupaten Ngawi merupakan daerah penghasil padi terbesar kedua di Jawa Timur. Wilayah Kabupaten Ngawi mencakup sebagian dari Gunung Lawu, gunung yang berada di antara dua provinsi, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Benteng Van den Bosch atau Benteng Pendem merupakan benteng terkenal di Ngawi. Air terjun Pengantin merupakan destinasi wisata yang dapat kamu kunjungi di kabupaten ini. Tari orek-orek merupakan tari tradisional dari Kabupaten Ngawi. Selanjutnya kita berpindah ke Kabupaten Nganjuk. Kabupaten Nganjuk memiliki hari jadi pada tanggal 10 April 1937. Kabupaten Nganjuk memiliki julukan Kota Angin, Kota Kemenangan, dan Kota Bawang. Kabupaten ini memiliki luas sekitar 1.224,33 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.124.247 jiwa pada tahun 2023. Agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Nganjuk adalah agama Islam dengan persentase sebesar 99,10%. Kabupaten ini dihuni oleh suku Jawa. Adapun beberapa fakta dari Kabupaten Nganjuk yaitu Kabupaten Nganjuk merupakan daerah penghasil bawang merah terbesar di Jawa Timur. Candi Ngetos dan Candi Lor adalah candi terkenal yang berasal dari Kabupaten Nganjuk. Nasi becek adalah kuliner khas Kabupaten Nganjuk. Nganjuk dijuluki Kota Angin karena memiliki curah hujan yang tinggi dan angin kencang yang kerap melanda kabupaten ini. Kabupaten Nganjuk identik dengan keberadaan Gunung Wilis sebab dua puncak tertinggi pegunungan Wilis berada di Nganjuk. Tepatnya Puncak Liman di Desa Ngliman, Sawahan, dan Puncak Limas di Desa Bajulan, Loceret. Terdapat 3 kecamatan yang berada di lereng Gunung Wilis, yakni Loceret, Ngetos, dan Sawahan. Adapun beberapa kesenian yang berkembang di Kabupaten Nganjuk, yaitu seperti pagelaran ketoprak khas Nganjuk berjudul Geger Wilis, kelenengan atau yang acap kali disebut uyon-uyon, kesenian jaranan, kesenian wayang timplong, dan wayang gandu. Kabupaten Nganjuk juga memiliki beberapa seni tari tradisional dan yang paling terkenal adalah Tari Mungde. Tari Mungde menceritakan prajurit perang yang sedang berlatih dan botoh atau pemberi semangat. Botoh dalam Tari Mungde adalah pemberi kesan lucu. Kita berpindah ke kabupaten selanjutnya yaitu Kabupaten Pacitan.
Kabupaten Pacitan memiliki hari jadi pada tanggal 19 Februari 1745. Kabupaten Pacitan memiliki julukan yaitu Kota 1001 Gua. Kabupaten ini memiliki luas sekitar 1389,87 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 596.649 jiwa pada tahun 2023. Agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Pacitan adalah agama Islam dengan persentase sebesar 97,02%. Kabupaten ini dihuni oleh suku Jawa. Adapun beberapa fakta Kabupaten Pacitan yaitu, Kabupaten Pacitan merupakan titik paling barat dari Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Pacitan memiliki julukan Kota 1001 Gua. Tak heran karena di kabupaten ini terdapat banyak sekali gua yang indah seperti Gua Gong. Gua ini bahkan dijuluki gua stalaktit terindah se-Asia Tenggara. Selain Gua Gong, terdapat juga Gua Luweng Jaran yang merupakan gua terpanjang di Indonesia. Yang pada tahun 2002, Luweng Jaran terdaftar dalam daftar gua terpanjang di dunia dengan panjang total mencapai kurang lebih 25 km. Kabupaten Pacitan merupakan kampung halaman dari Presiden ke-6 Republik Indonesia, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. SBY lahir di lingkungan pesantren di Desa Termas, Arjosari, Pacitan. Kini rumah masa kecilnya di Pacitan diubah menjadi galeri foto SBY dan keluarga. Ada satu ruangan khusus yang dipenuhi dengan foto-foto masa lalu SBY serta almarhumah istrinya, Ani Yudhoyono. Kabupaten Pacitan memiliki pembangkit listrik tenaga uap Pacitan yang ditetapkan sebagai objek vital nasional karena menyumbang aliran listrik di Pulau Jawa dan Bali. Masyarakat Kabupaten Pacitan memiliki tradisi ceprotan, yaitu ritual khusus yang dilaksanakan setahun sekali dengan perhitungan kalender Jawa pada bulan Zulkaidah, yang bertujuan sebagai rasa syukur kepada Tuhan atas segala yang telah dilimpahkan. Selain wisata gua, Pacitan juga menyimpan sejumlah pantai-pantai yang indah yang dapat kamu kunjungi di kabupaten ini, yaitu seperti Pantai Watu Karung, Pantai Klayar, dan Pantai Telengria. Kuliner yang dapat kamu coba di Pacitan yaitu seperti nasi tiwul atau gaplek. Nasi tiwul terbuat dari gaplek, yaitu umbi dari ketela pohon yang dikeringkan, yang kemudian ditumbuk dan ditanak. Selain di Pacitan dan sejumlah daerah lainnya di Jawa Timur, panganan ini juga menyebar di beberapa kabupaten di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Selanjutnya kita berpindah ke Kabupaten Pamekasan. Kabupaten Pamekasan memiliki hari jadi pada tanggal 3 November 1530. Kabupaten Pamekasan memiliki beberapa julukan seperti Bumi Gerbang Salam dan Kota Batik. Kabupaten ini memiliki luas sekitar 792,30 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 882.837 jiwa pada tahun 2023. Agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Pamekasan adalah agama Islam dengan persentase sebesar 99,78%. Kabupaten ini dihuni oleh suku Madura. Adapun beberapa fakta Kabupaten Pamekasan yaitu, terdapat situs api tak kunjung padam di Kabupaten Pamekasan yang menjadi salah satu destinasi wisata bersejarah dan monumental di Pulau Madura. Kabupaten Pamekasan merupakan kabupaten termaju di Pulau Madura dilihat dari segi infrastruktur dan angka kemiskinan yang paling kecil di Pulau Madura. Kabupaten Pamekasan merupakan kabupaten dengan luas paling sempit di Pulau Madura, yaitu hanya dengan total luas wilayah sekitar 792,30 km persegi. Kabupaten ini juga memiliki jumlah penduduk paling sedikit di Pulau Madura, yaitu hanya sekitar 882.837 jiwa saja, berbanding dengan kabupaten-kabupaten lainnya di Pulau Madura yang penduduknya sekitar 1 juta lebih. Fauna resmi Kabupaten Pamekasan adalah sapi sonok, di mana di Pamekasan atau Pulau Madura pada umumnya terdapat kontes sapi sonok, merupakan kontes kecantikan untuk sepasang sapi Madura betina, yang mana sapi dirangkai atau diapit menggunakan pangonong. Sate lalat merupakan kuliner khas Kabupaten Pamekasan yang rasanya tidak kalah dari sate Madura pada biasanya. Berikutnya kita berpindah ke Kabupaten Pasuruan. Kabupaten Pasuruan memiliki hari jadi pada tanggal 18 September 1929. Kabupaten Pasuruan memiliki julukan Kota Santri. Kabupaten ini memiliki luas sekitar 1.474,02 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.637.682 jiwa pada tahun 2023.
Agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Pasuruan adalah agama Islam dengan persentase sebesar 96,82%. Kabupaten ini dihuni oleh beberapa suku seperti suku Jawa dan suku Madura. Adapun beberapa fakta Kabupaten Pasuruan yaitu, Kabupaten Pasuruan merupakan tempat kelahiran Ernest Douwes Dekker, seorang pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia, serta penggagas nama Nusantara sebagai nama untuk Hindia Belanda yang merdeka. Wilayah Kabupaten Pasuruan di barat daya meliputi Gunung Arjuno dan Gunung Welirang, serta di sebelah tenggara terdapat Pegunungan Tengger dan Gunung Bromo, yang merupakan salah satu tujuan wisata utama Jawa Timur. Kabupaten Pasuruan merupakan wilayah yang banyak menyimpan situs sejarah, seperti adanya Masjid Cheng Ho. Nama masjid ini diambil dari sosok Laksamana Cheng Ho yang fenomenal kala itu. Selain itu ada pula Candi Jawi yang merupakan peninggalan bersejarah Kerajaan Singhasari yang dibangun sekitar abad ke-13. Masyarakat di Pasuruan memiliki tradisi unik dalam menyambut Idul Adha, yaitu manten sapi atau mantenan sapi. Tradisi ini biasanya dilakukan pada hari sebelum hewan kurban itu disembelih. Dalam tradisi ini, puluhan ekor hewan kurban akan dirias secantik mungkin oleh masyarakat. Kita bergeser ke kabupaten selanjutnya, yaitu Kabupaten Ponorogo. Kabupaten Ponorogo memiliki hari jadi pada tanggal 11 Agustus 1496. Kabupaten Ponorogo memiliki julukan yaitu Kota Reog. Kabupaten ini memiliki luas sekitar 1.371,78 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 964.253 jiwa pada tahun 2023. Agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Ponorogo adalah agama Islam dengan persentase sebesar 98,11%. Kabupaten ini dihuni oleh suku Jawa. Adapun beberapa fakta Kabupaten Ponorogo yaitu, siapa yang tidak kenal dengan kesenian Reog Ponorogo, sebuah kesenian tari topeng terbesar di dunia dari Kabupaten Ponorogo. Reog merupakan tarian tradisional dalam arena terbuka yang berfungsi sebagai hiburan rakyat dan mengandung unsur magis. Penari utama adalah orang berkepala singa dengan hiasan bulu merak ditambah beberapa penari bertopeng dan berkuda lumping. Ada dua ragam bentuk Reog Ponorogo yang dikenal saat ini, yakni Reog Obyok dan Reog Festival. Kesenian ini merupakan kebanggaan masyarakat Ponorogo yang sudah mendunia dan menjadi salah satu budaya kebanggaan Indonesia. Setiap tahun pada bulan Suro, Kabupaten Ponorogo mengadakan suatu rangkaian acara berupa pesta rakyat, yaitu Grebeg Suro. Pada pesta rakyat ini ditampilkan berbagai macam seni dan tradisi, diantaranya Festival Nasional Reog Ponorogo, pawai lintas sejarah dan kirab pusaka, dan larungan risalah doa di Telaga Ngebel. Acara ini merupakan kegiatan awal dalam menyongsong tahun kunjungan wisata Jawa Timur setiap tahun. Objek wisata yang dapat kamu kunjungi di Kabupaten Ponorogo salah satunya, yaitu Telaga Ngebel. Telaga ini berada di kaki Gunung Wilis. Pengunjung dapat menikmati pemandangan di telaga ini yang dikelilingi oleh hutan pinus dengan menyusuri menggunakan perahu, bus air, ataupun speedboat. Adapun beberapa kuliner yang dapat kamu cicipi di Kabupaten Ponorogo yaitu seperti sate Ponorogo, nasi pecel, dan gethuk golan. Beralih ke kabupaten selanjutnya yaitu Kabupaten Probolinggo. Kabupaten Probolinggo memiliki hari jadi pada tanggal 18 April 1746. Kabupaten Probolinggo memiliki julukan yaitu Kota Mangga dan Anggur. Kabupaten ini memiliki luas sekitar 1.696,17 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.174.890 jiwa pada tahun 2023. Agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Probolinggo adalah agama Islam dengan persentase sebesar 92,82%. Kabupaten ini dihuni oleh beberapa suku seperti suku Madura, Jawa, dan Tengger. Adapun beberapa fakta Kabupaten Probolinggo yaitu, wilayah Kabupaten Probolinggo meliputi 3 wilayah pegunungan berapi aktif, yaitu Pegunungan Bromo Tengger Semeru, Gunung Lemongan, dan Gunung Argopuro. Air terjun Madakaripura yang terletak di Probolinggo merupakan air terjun tertinggi di Pulau Jawa sekaligus sebagai air terjun tertinggi kedua di Indonesia dengan ketinggian sekitar 200 meter. Pembangkit listrik tenaga uap Paiton Probolinggo merupakan PLTU dengan kapasitas terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Pembangkit listrik ini berkontribusi dalam memasok energi listrik ke daerah Jawa hingga Bali.
Kabupaten Probolinggo memiliki salah satu destinasi wisata bahari yang sangat populer, yaitu destinasi wisata di Pulau Gili Ketapang. Salah satu daya tarik utama dari pulau kecil ini, yaitu memiliki pantai pasir putih yang menawan, dan memiliki sumber daya kelautan perikanan yang menarik dan eksotis yang seringkali dijadikan tempat wisata snorkeling. Kabupaten Probolinggo memiliki salah satu candi Hindu peninggalan Kerajaan Majapahit, yaitu Candi Jabung. Struktur bangunan candi yang hanya dari bata merah ini mampu bertahan ratusan tahun dan masih berdiri kokoh sampai sekarang. Probolinggo memiliki tarian tradisional khas bernama Tari Glipang yang menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat saat masa penjajahan. Tari ini memiliki gerakan yang memadukan beberapa tari, antara lain gerakan pada tarian topeng Getak Madura, Rudhat, Seni Hadrah, Saman, dan Pencak Silat. Baik kota maupun Kabupaten Probolinggo memiliki julukan kota mangga dan anggur, hal ini karena buah-buahan dari daerah ini sudah cukup terkenal di Indonesia. Rasa mangga dan anggur di kabupaten ini konon memiliki rasa yang sangat lezat. Selanjutnya kita berpindah ke Kabupaten Sampang. Kabupaten Sampang memiliki hari jadi pada tanggal 23 Desember 1624. Kabupaten Sampang memiliki beberapa julukan seperti Bumi Bahari serta Kota Sate. Kabupaten ini memiliki luas sekitar 1.233,08 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 988.360 jiwa pada tahun 2023. Agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Sampang adalah agama Islam dengan persentase sebesar 99,91%. Kabupaten ini dihuni oleh suku Madura. Adapun beberapa fakta Kabupaten Sampang yaitu, sama seperti kabupaten lainnya di Pulau Madura, Kabupaten Sampang juga merupakan daerah tempat berkembangnya tradisi karapan sapi, tradisi khas dari Pulau Madura. Kabupaten Sampang merupakan tempat lahirnya salah satu pahlawan nasional Indonesia, yaitu Marsikal Madya TNI Abdul Halim Perdana Kusuma. Selain itu, Kabupaten Sampang juga merupakan daerah asal kandidat Wakil Presiden Indonesia, yaitu Mahfud MD. Situs Ratobu dan Masjid Madega, keduanya merupakan situs bersejarah yang terletak di Kabupaten Sampang. Kabupaten Sampang memiliki air terjun satu-satunya di Pulau Madura, yaitu air terjun Toroan. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 10 meter dan berasal dari Sungai Kolpajung yang langsung bermuara ke Laut Jawa. Tari Sorong Kasereng merupakan tari tradisional dari Kabupaten Sampang sebagai ungkapan rasa syukur atas rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita bergeser ke Kabupaten Situbondo. Kabupaten Situbondo memiliki hari jadi pada tanggal 15 Agustus 1818. Kabupaten Situbondo memiliki beberapa julukan seperti Surga Burung, Afrikaanse van Java, dan Surga di Ujung Timur Jawa. Kabupaten ini memiliki luas sekitar 1.638,50 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 694.081 jiwa pada tahun 2023. Agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Situbondo adalah agama Islam dengan persentase sebesar 99,05%. Kabupaten ini dihuni oleh beberapa suku seperti suku Madura dan suku Jawa. Adapun beberapa fakta Kabupaten Situbondo yaitu, di Kabupaten Situbondo terdapat Gunung Ringgit, gunung yang memiliki ketinggian 1.250 meter di atas permukaan laut. Nama lain dari Gunung Ringgit yaitu Gunung Putri Tidur atau Gunung Putri. Hal ini karena pegunungan tersebut terlihat seperti wajah seorang wanita muda jika dilihat dari sisi timur Situbondo. Kabupaten Situbondo dijuluki Afrikaanse van Java, karena di kabupaten ini terdapat Taman Nasional Baluran. Taman nasional yang sangat terkenal dengan padang sabananya, bekol dan semiang yang eksotis bak sabana di Afrika. Taman Nasional Baluran memiliki banyak keanekaragaman hayati, yang beberapa diantaranya merupakan satwa langka. Kabupaten Situbondo memiliki ritual pemanggil hujan yaitu ritual Ohjung. Ohjung adalah tradisi saling pukul badan dengan menggunakan senjata rotan yang dimainkan oleh dua orang. Dusun Karangkenek di Kabupaten Situbondo menjadi salah satu dusun paling unik di Jawa Timur. Keunikan yaitu di mana dusun tersebut hanya bisa dihuni oleh 26 kepala keluarga. Kabupaten Situbondo juga memiliki kampung blekok, di sini kaya akan burung blekok atau bangau. Kampung Blekok bahkan terpilih menjadi juara 1 Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021, kategori Desa Wisata Rintisan.
Nasi sodo adalah makanan khas Situbondo yang dapat kamu cicipi jika berkunjung ke kabupaten ini. Beralih ke kabupaten selanjutnya, yaitu Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo memiliki hari jadi pada tanggal 31 Januari 1859. Kabupaten Sidoarjo memiliki beberapa julukan seperti Kota Udang dan Kota Bandeng. Kabupaten ini memiliki luas sekitar 714,24 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 2.033.764 jiwa pada tahun 2023. Agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Sidoarjo adalah agama Islam dengan persentase sebesar 94,07%. Kabupaten ini dihuni oleh beberapa suku seperti suku Jawa dan suku Madura. Adapun beberapa fakta Kabupaten Sidoarjo yaitu, Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu wilayah penyangga kota Surabaya, yaitu Gerbang Kertosusila. Wilayah Kabupaten Sidoarjo di masa lalu dipercaya sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Jenggala yang berdiri pada periode 1042 sampai 1135 Masehi. Kabupaten Sidoarjo juga dikenal dengan julukan Kota Bandeng dan Kota Udang. Baik Bandeng maupun Udang terdapat pada lambang Kabupaten Sidoarjo, di mana keduanya didesain membentuk huruf S. Julukan Kota Bandeng dan Udang ini bermula dari keduanya yang merupakan hasil tambak utama di Kabupaten Sidoarjo. Bandar udara tersibuk di Jawa Timur dan salah satu yang terbesar di Indonesia, yaitu Bandar Udara Internasional Juanda, berlokasi di Kabupaten Sidoarjo. Pada tanggal 29 Mei 2006, terjadi semburan lumpur panas di Kabupaten Sidoarjo yang sekarang dikenal sebagai tragedi lumpur Lapindo. Tragedi ini pada saat itu sempat memengaruhi perekonomian Provinsi Jawa Timur. Kita beralih ke kabupaten selanjutnya, yaitu Kabupaten Sumeneb. Kabupaten Sumeneb memiliki hari jadi pada tanggal 31 Oktober 1269. Kabupaten Sumeneb memiliki beberapa julukan seperti Bumi Sumekar, Kota Keris, dan Kota Garam. Kabupaten ini memiliki luas sekitar 2.093,46 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.142.210 jiwa pada tahun 2023. Agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Sumeneb adalah agama Islam dengan persentase sebesar 98,66%. Kabupaten ini dihuni oleh suku Madura. Adapun beberapa fakta Kabupaten Sumeneb yaitu, Kabupaten Sumeneb merupakan kabupaten dengan jumlah pulau terbanyak di Jawa Timur, yaitu sekitar 126 pulau yang dimana hanya sekitar 38% saja yang berpenghuni. Kabupaten Sumeneb merupakan titik paling utara dan paling timur dari Provinsi Jawa Timur, di mana Pulau Karamian di Kecamatan Masalembu adalah pulau terluar di bagian utara yang berdekatan dengan Kalimantan Selatan. Sementara Pulau Sakala merupakan pulau terluar di bagian timur yang berdekatan dengan Pulau Sulawesi. Pulau Kangean merupakan tempat di mana fauna khas Sumeneb berupa ayam bekisar banyak dikembangkan, yang dimana sekarang hewan unggas ini menjadi maskot Sumeneb dan juga Jawa Timur. Selain itu di Pulau Raas terdapat ras kucing domestik endemik yang langka dan sudah diakui oleh dunia, yaitu kucing busok Raas. Jumlah pengrajin keris di Sumeneb sangat banyak mencapai 640 lebih, sehingga dengan pengrajin yang sangat banyak itu, UNESCO menetapkan Sumeneb menjadi kota keris. Selain tradisi karapan sapi, masyarakat Kabupaten Sumeneb juga memiliki tradisi unik yaitu kebiasaan tidur di atas kasur pasir yang sudah berlangsung secara turun-temurun. Bersama Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumeneb merupakan salah satu wilayah penghasil garam terbesar di Indonesia. Kita berpindah ke kabupaten selanjutnya, yaitu Kabupaten Trenggalek. Kabupaten Trenggalek memiliki hari jadi pada tanggal 31 Agustus 1194. Kabupaten Trenggalek memiliki beberapa julukan yaitu seperti Kota Gaplek dan Kota Keripik Tempe. Kabupaten ini memiliki luas sekitar 1.261,40 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 751.079 jiwa pada tahun 2023. Agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Trenggalek adalah agama Islam dengan persentase sebesar 99,73%. Kabupaten ini dihuni oleh suku Jawa. Adapun beberapa fakta Kabupaten Trenggalek, yaitu Kabupaten Trenggalek memiliki kawasan hutan durian terbesar se-Asia Tenggara dengan luas 650 hektar, yaitu di Desa Wisata Durensari.
Kabupaten Trenggalek memiliki wisata alam Gua Lowo, salah satu gua terpanjang di Asia Tenggara. Di lokasi ini, wisatawan akan menikmati keindahan gua yang diselimuti oleh stalaktit dan stalagmit. Kabupaten Trenggalek memiliki 2 pulau terluar di Jawa Timur, yaitu Pulau Ngekel atau Sekel dan Pulau Panikan. Salah satu ekosistem kars terluas di Jawa Timur ada di Trenggalek, yaitu lebih dari 53.000 hektar. Salah satu tokoh militer dan pahlawan nasional Indonesia yaitu Supriyadi adalah kelahiran Trenggalek. Beliau menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang pertama dan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang pertama, tetapi gagal dilantik karena ia hilang waktu pemberontakan yang dikepalainya dipadamkan oleh pasukan Jepang. Tari Turunggayaksa merupakan tarian khas Kabupaten Trenggalek. Larung Sembonyo adalah kebudayaan masyarakat Trenggalek yang telah dilakukan secara turun-temurun sebagai bentuk rasa syukur masyarakat nelayan perigi akan hasil laut yang telah diperoleh. Kabupaten Trenggalek terkenal akan banyaknya objek wisata pantainya yang indah. Beberapa pantai yang dapat kamu kunjungi di Kabupaten Trenggalek yaitu seperti Pantai Karanggongso, Pantai Perigi, Pantai Konang, dan Pantai Mutiara. Selanjutnya kita ke Kabupaten Tuban. Kabupaten Tuban memiliki hari jadi pada tanggal 12 November 1293. Kabupaten Tuban memiliki beberapa julukan yaitu Bumi Wali, Kota Tuak, dan Kota Seribu Gua. Kabupaten ini memiliki luas sekitar 1.839,94 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.258.368 jiwa pada tahun 2023. Agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Tuban adalah agama Islam dengan persentase sebesar 99,38%. Kabupaten ini dihuni oleh suku Jawa. Adapun beberapa fakta Kabupaten Tuban yaitu, Kabupaten Tuban memiliki julukan Bumi Wali. Julukan ini didapatkan karena terdapat banyak makam wali dan aulia di kabupaten ini. Kabupaten Tuban juga merupakan tempat di mana salah satu makam Wali Songo berada, yaitu makam Sunan Bonang. Kabupaten Tuban merupakan salah satu daerah penghasil tuak terbesar di Indonesia. Jika bertandang ke Tuban, kita akan menjumpai banyak warung-warung kecil yang berjualan tuak. Meminum tuak sendiri sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Tuban. Selain dijuluki Bumi Wali dan Kota Tuak, Kabupaten Tuban juga dijuluki Kota Seribu Gua. Ada banyak gua di Tuban yang dikunjungi wisatawan setiap tahunnya. Salah satu gua yang populer sebagai tujuan wisata adalah Gua Akbar. Di dalam gua ini terdapat lorong-lorong berkelok sepanjang 1,2 km dan terdapat fosil-fosil hewan laut di batu dan dindingnya. Selain itu di Kabupaten Tuban juga terdapat kelenteng terbesar di Asia Tenggara, yaitu Kelenteng Wansingbio. Ciri khas yang unik di kelenteng ini yaitu kelenteng ini menggunakan simbol kepiting, di mana kelenteng lainnya biasanya menggunakan simbol naga. Terdapat kesenian teater tradisional yang populer di Kabupaten Tuban, yaitu kesenian Sandur. Kesenian ini berbentuk drama tari dengan mengambil cerita lokal. Bergeser ke kabupaten selanjutnya, yaitu Kabupaten Tulungagung. Kabupaten Tulungagung memiliki hari jadi pada tanggal 18 November 1205. Kabupaten Tulungagung memiliki beberapa julukan yaitu seperti Bumi Marmer dan Sweden Van Java. Kabupaten ini memiliki luas sekitar 1055,65 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.113.973 jiwa pada tahun 2023. Agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Tulungagung adalah agama Islam dengan persentase sebesar 97,03%. Kabupaten ini dihuni oleh suku Jawa. Adapun beberapa fakta Kabupaten Tulungagung yaitu, Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu daerah penghasil marmer terbesar di Indonesia. Tulungagung juga termasuk salah satu pusat industri marmer di Indonesia, bahkan Tulungagung masuk pada jajaran 5 besar penghasil marmer se-Asia Tenggara. Selain itu, Kabupaten Tulungagung memiliki kesenian tradisional yaitu kesenian reog kendang. Reog kendang adalah kesenian reog yang dipentaskan oleh sekelompok penari yang memainkan jenis alat musik gendang jimbe atau jembe dan dipadukan dengan jaranan. Ayam lodo adalah salah satu kuliner yang dapat kamu coba di Kabupaten Tulungagung. Sekilas mirip opor, makanan ini terbuat dari ayam kampung utuh yang dipanggang lalu dimasak dengan berbagai kuah dan rempah. Kabupaten Tulungagung juga terkenal dengan julukan Kota Seribu Warung Kopi. Di kabupaten ini terdapat kopi ijo khas Tulungagung, yaitu biji kopi yang digiling dengan kacang hijau sebelum diseduh menjadi minuman.
Beberapa objek wisata yang dapat kamu kunjungi di Kabupaten Tulungagung yaitu seperti Danau Ranugumbolo dan pantai-pantai yang indah seperti Pantai Kedung Tumpang dan Pantai Sanggar. Selanjutnya kita beralih ke Kota Batu. Kota Batu memiliki hari jadi pada tanggal 17 Oktober 2001. Kota Batu memiliki beberapa julukan yaitu seperti Kota Apel di Klein, Switzerland, dan Kota Wisata. Kota ini memiliki luas sekitar 199,09 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 221.714 jiwa pada tahun 2023. Agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Kota Batu adalah agama Islam dengan persentase sebesar 94,45%. Kota ini dihuni oleh suku Jawa. Adapun beberapa fakta Kota Batu yaitu, Kota Batu merupakan daerah administratif termuda di Jawa Timur yang baru berusia 22 tahun. Bersama dengan Kota Malang dan Kabupaten Malang, Kota Batu termasuk ke dalam Kesatuan Wilayah Malang Raya. Kota Batu memiliki berbagai julukan seperti Kota Apel karena Kota Batu merupakan salah satu daerah penghasil apel terbesar di Indonesia. Dijuluki De Kleine Switzerland atau Swiss kecil di Pulau Jawa karena wilayahnya yang indah seperti negara Swiss di Eropa. Kota Batu terletak di lereng dua pegunungan besar yaitu Arjuno Welirang dan Butakawi Panderman, sehingga disebut sebagai salah satu kota terdingin di Indonesia. Di sebelah utara pusat kota, terdapat sebuah hutan lebat yang merupakan kawasan hutan lindung yakni Taman Hutan Raya Raden Sorjo. Pariwisata Kota Batu merupakan salah satu yang terbesar dan terkemuka di Indonesia. Adapun beberapa objek wisata di Kota Batu yang tidak boleh kamu lewatkan jika berkunjung ke kota ini yaitu, di objek wisata Songgoriti terdapat Candi Songgoriti yang merupakan peninggalan Kerajaan Medang dan Arca Ganesha peninggalan Kerajaan Singhasari serta tempat peristirahatan yang dibangun sejak zaman Belanda. Terdapat Jawa Timur Park yang merupakan salah satu tempat wisata paling populer di Jawa Timur. Selain itu ada juga Batu Night Spektakular, sebuah taman hiburan remaja dengan beberapa wahana menyerupai dunia fantasi Ancol di Jakarta. Selain itu ada juga tempat pariwisata pelajar dan keluarga, yaitu Museum Satwa. Museum yang bertaraf internasional dan bergaya Yunani ini adalah museum di mana replika satwa di seluruh dunia yang belum punah dan yang sudah punah ada di sini. Kita juga dapat melihat replika kerangka hewan purba. Pada tahun 2014, di kota ini dibuka Museum Angkut yang merupakan museum koleksi alat transportasi yang ada di seluruh dunia. Museum ini menjadi museum transportasi pertama dan terlengkap di Asia. Selain itu, pada tahun 2015, di Kota Batu juga dibuka The Bagong Adventure Museum Tubuh. The Bagong Adventure Museum Tubuh ini merupakan wisata pendidikan tentang anatomi tubuh manusia. The Bagong Adventure Museum Tubuh ini menjadi museum anatomi tubuh pertama di Indonesia dan terbesar di Asia. Pada tahun 2015, di Kota Batu juga resmi beroperasi Predator Fun Park yang merupakan wisata pendidikan dengan koleksi hewan-hewan predator. Kita beralih ke kota selanjutnya, yaitu Kota Blitar. Kota Blitar memiliki hari jadi pada tanggal 1 April 1906. Kota Blitar memiliki beberapa julukan yaitu seperti Kota Peta, Kota Patria, Kota Proklamator, dan Kota Koi. Kota ini memiliki luas sekitar 32,57 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 159.781 jiwa pada tahun 2023. Agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Kota Blitar adalah agama Islam dengan persentase sebesar 90,90%. Kota ini dihuni oleh suku Jawa. Adapun beberapa fakta Kota Blitar yaitu, Kota Blitar merupakan kota terkecil kedua di Jawa Timur setelah Kota Mojokerto dengan luas hanya sekitar 32,57 km persegi. Kota Blitar merupakan enklave dari Kabupaten Blitar, di mana kota ini hanya memiliki 3 kecamatan saja, yaitu Kecamatan Sananwetan, Kepanjen Kidul, dan Sukorejo. Kota Blitar merupakan kota yang identik dengan Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Di mana di kota ini terdapat makam Sang Proklamator, yaitu di Kecamatan Sananwetan. Selain makam di Kota Blitar juga terdapat rumah kediaman Soekarno bersama keluarga, yaitu Istana Gebang. Bangunan berarsitektur kolonial yang dikenal masyarakat sekitar dengan nama dalam Gebang ini saat ini difungsikan sebagai Museum Situs Istana Gebang yang dikelola oleh pemerintah Kota Blitar. Di rumah ini pada setiap bulan Juni, ramai didatangi pengunjung.
baik dalam rangka peringatan hari ulang tahun Bung Karno maupun karena adanya kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Pemkot Blitar, seperti Gerebek Pancasila. Selain makam dan rumah orang tua, di kota ini juga terdapat perpustakaan dan museum Bung Karno yang berisi segala bentuk memorabilia Bung Karno yang juga dikembangkan sebagai pusat studi terpadu. Pada tahun 1945, kota Blitar menjadi pusat pemberontakan tentara PETA yang dipimpin oleh Sodanco Supriyadi melawan tentara Jepang. Di sini dibangun Monumen Supriyadi yang merupakan sebuah monumen untuk mengenang jasa Supriyadi. Petilasan Arya Blitar merupakan tempat peristirahatan terakhir Adipati Aryo Blitar yang diyakini sebagai pendiri atau pepundan kota Blitar. Selain dijuluki kota proklamator atau kota patria, kota Blitar juga memiliki julukan kota koi. Hal ini bermula ketika bibit-bibit ikan koi dibawa istri Soekarno dari Jepang. Karena Kabupaten Kota Blitar memiliki alam yang cocok untuk budidaya ikan tersebut, selanjutnya ikan koi jadi terkenal di berbagai penjuru Blitar. Selanjutnya kita bergeser ke Kota Kediri. Kota Kediri memiliki hari jadi pada tanggal 27 Juli 879. Kota Kediri memiliki julukan Kota Tahu. Kota ini memiliki luas sekitar 67,20 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 289.418 jiwa pada tahun 2023. Agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Kota Kediri adalah agama Islam dengan persentase sebesar 91,59%. Kota ini dihuni oleh suku Jawa. Adapun beberapa fakta Kota Kediri yaitu, Gunung Klotok adalah salah satu gunung yang terdapat di dekat kaki Gunung Wilis. Gunung ini merupakan pembatas antara Kota Kediri dan Kabupaten Kediri di sebelah barat. Kota Kediri merupakan kota terkaya di Indonesia. Kota ini memiliki PDRB per kapita sebesar 458 juta pada tahun 2020. Kota Kediri dikenal sebagai pusat perdagangan utama untuk gula dan industri rokok terbesar di Indonesia, yaitu pabrik rokok Kretek Gudang Garam yang merupakan salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Industri rokok Gudang Garam menjadi penopang mayoritas perekonomian warga Kediri dan menyumbangkan pajak dan cukai yang relatif besar kepada pemerintah kota maupun kabupaten. Selain industri rokok, Kota Kediri juga terkenal sebagai Kota Kretek. Kretek adalah rokok tradisional Indonesia yang terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh. Selain menjadi kota terkaya di Indonesia, Kota Kediri juga menyandang status sebagai kota tertua di Jawa Timur dan kota tertua ketiga di Indonesia dengan umur sekitar 1144 tahun. Tak hanya itu, kota ini juga mendapat predikat sebagai salah satu kota paling toleran di Indonesia dan salah satu kota paling bahagia di Indonesia. Bandara Doho Kediri sekitar 12 km barat laut Kota Kediri, tepatnya di Kabupaten Kediri, merupakan bandara pertama dan satu-satunya bandara yang dibangun oleh pihak swasta di Indonesia. Perusahaan yang membangun Bandara Doho adalah Gudang Garam melalui anak perusahaannya PT Surya Doho Investama. Kota Kediri memiliki sejumlah mitos yang cukup terkenal dan dipercayai oleh masyarakatnya, salah satunya yaitu mitos kutukan kehilangan jabatan yang hanya berlaku untuk kepala negara yang berkunjung ke Kota Kediri. Literatur yang dipercaya memuat kutukan tersebut adalah Babad Khadiri, sebuah manuskrip kuno karangan Mas Ngabei Purbawijaya yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Kediri. Sedangkan versi zaman Kerajaan Kalingga dimulai saat Kartika Singha membuat buku Dharma Sastra yang berisi 119 pasal hukum pidana pertama di Nusantara. Saat menyusun kitab, Kartika Singha memberikan kutukan yang berbunyi, siapa kepala negara yang memiliki jabatan tinggi yang tidak suci benar masuk wilayah Kota Kediri maka dia akan jatuh. Kutukan itu ditafsirkan bahwa posisi kekuasaan tertinggi atau presiden akan segera lengser jika berani singgah ke Kediri. Kota selanjutnya yang kita kunjungi adalah Kota Madiun. Kota Madiun memiliki hari jadi pada tanggal 20 Juni 1918. Kota Madiun memiliki beberapa julukan yaitu seperti Kota Brem, Kota Pecel, Kota Kereta, Kota Industri, dan Milan Van Java. Kota ini memiliki luas sekitar 33,23 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 201.460 jiwa pada tahun 2023. Agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Kota Madiun adalah agama Islam dengan persentase sebesar 90,86%. Kota ini dihuni oleh suku Jawa. Adapun beberapa fakta Kota Madiun yaitu, Kota Madiun merupakan kota terbesar keempat di Jawa Timur setelah Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Kediri.
Di Kota Madiun terdapat salah satu pabrik pembuatan kereta api terbesar di Asia Tenggara, yaitu industri kereta api Inka. Selain memiliki pabrik kereta api, Kota Madiun juga memiliki sekolah tinggi perkereta apian, yakni Politeknik Perkereta Apian Indonesia. Sama seperti Kabupaten Madiun, Kota Madiun juga merupakan daerah pelestari olahraga pencaksilat, di mana merupakan salah satu kekayaan seni bela diri di Indonesia. Di sini terdapat salah satu perguruan pencaksilat tertua di Indonesia, yaitu Setia Hati, yang turut membentuk alur aliran pencaksilat di Indonesia, yaitu Persaudaraan Setia Hati Ternate, sebagai organisasi pencaksilat terbesar di Indonesia. Kota Madiun juga memiliki salah satu klub sepak bola pendiri Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI, yaitu PSM Madiun. Klub ini didirikan pada tanggal 29 Mei 1929 dan merupakan salah satu klub tertua di Indonesia. Jika kamu belum berkesempatan untuk jalan-jalan ke luar negeri, Kota Madiun bisa kamu jadikan opsi untuk berlibur. Di sini terdapat berbagai replika ikon terkenal dari berbagai belahan dunia. Sebut saja patung Merlion di Singapura, Menara Eiffel di Paris, Prancis, Ka'bah di Mekah, Arab Saudi, patung Liberty di New York, Amerika Serikat, jam Big Ben di London, Inggris, dan kincir angin Belanda. Kita beralih ke kota selanjutnya, yaitu Kota Malang. Kota Malang memiliki hari jadi pada tanggal 1 April 1914. Kota Malang memiliki beberapa julukan, yaitu seperti Kota Apel, Kota Bunga, Kota Pendidikan, Kota Wisata, Paris Van East Java, dan Switzerland Van Java. Kota ini memiliki luas sekitar 110,06 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 874.660 jiwa pada tahun 2023. Agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Kota Malang adalah agama Islam dengan persentase sebesar 90,46%. Kota ini dihuni oleh suku Jawa. Adapun beberapa fakta Kota Malang yaitu: Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah kota Surabaya. Bersama dengan Kota Batu dan Kabupaten Malang, Kota Malang merupakan bagian dari kesatuan wilayah yang dikenal dengan Malang Raya. Kota Malang memiliki banyak julukan, salah satunya Switzerland Van Java, karena kota ini memiliki alam yang indah dengan panorama pegunungan. Kota ini dikelilingi berbagai gunung seperti Gunung Kawi, Arjuno, Bromo, hingga Gunung Semeru. Kota Malang memiliki dialek bahasa yang unik dan khas yang disebut sebagai Boso Walikan. Boso Walikan kerap digunakan dengan membalikan pengucapan kata atau penulisan. Misalnya, Malang menjadi ngalam, makan menjadi nakam, mas menjadi sam. Boso Walikan ini diperkirakan sudah ada sejak masa kolonial Belanda. Pada masa itu, Boso Walikan ini dijadikan sebuah kode oleh para pejuang saat berkomunikasi agar tidak diketahui oleh musuh. Selain dijuluki Switzerland Van Java, Kota Malang juga dijuluki Kota Pendidikan. Kota Malang memiliki lebih dari 50 perguruan tinggi negeri maupun swasta dan memiliki ratusan ribu mahasiswa dari berbagai penjuru daerah di Indonesia. Beberapa perguruan tinggi yang ada di Kota Malang yaitu seperti Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, dan sebagainya. Kota Malang memiliki banyak bangunan monumen, salah satunya Monumen Tugu Malang sebagai ikon Kota Malang yang menandakan kemerdekaan dari Belanda. Kota Malang memiliki salah satu wisata yang unik dan menarik, yaitu wisata kampung warna-warni Jodipan. Banyak spot foto yang instagramable yang dapat kamu temukan di kampung wisata ini. Malang Night Paradise merupakan wisata malam terbesar di Jawa Timur. Tempat wisata ini memiliki konsep taman lampu lampion dan wahana hiburan. Kota Malang juga merupakan kota yang bersejarah. Di sini terdapat Museum Brawijaya yang memiliki banyak koleksi kendaraan masa lalu, pakaian para pejuang, senjata perang, hingga gerbong maut yang menewaskan ratusan rakyat saat perjalanan dari Bondowoso ke Surabaya. Tak hanya kaya akan destinasi wisata, Kota Malang juga merupakan surga kuliner. Beberapa kuliner yang dapat kamu coba di kota ini yaitu seperti bakso Malang, wedang ronde, rawon, nasi pecel, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kita beralih ke kota selanjutnya, yaitu Kota Mojokerto. Kota Mojokerto memiliki hari jadi pada tanggal 20 Juni 1918. Kota Mojokerto memiliki julukan yaitu Kota Onde-Onde. Kota ini memiliki luas sekitar 20,48 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 143.377 jiwa pada tahun 2023.
Agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Kota Mojokerto adalah agama Islam dengan persentase sebesar 91,57%. Kota ini dihuni oleh suku Jawa. Adapun beberapa fakta Kota Mojokerto yaitu, Kota Mojokerto merupakan kota terkecil di Pulau Jawa sekaligus sebagai salah satu kota terkecil di Indonesia dengan luas hanya sekitar 20,48 km persegi. Wilayah Kota Mojokerto merupakan enclave dari Kabupaten Mojokerto. Kota ini hanya terbagi menjadi 3 kecamatan saja, yaitu Magersari, Kranggan, dan Prajurit Kulon. Kota Mojokerto merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam kawasan metropolitan Surabaya, yaitu Gerbang Kertosusila. Wilayah Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto di sebelah utara dipisahkan oleh Sungai Brantas, yang merupakan sungai terpanjang kedua di Pulau Jawa. Baik kabupaten maupun Kota Mojokerto memiliki julukan Kota Onde-Onde. Hal ini karena onde-onde boliem merupakan kuliner khas dan populer di daerah ini. Kudapan ini diketahui telah ada sejak tahun 1929. Meski kecil namun cabai rawit, dalam 2 tahun berturut-turut Kota Mojokerto dinobatkan sebagai kota terinovatif se-Indonesia pada ajang Innovative Government Award Kementerian Dalam Negeri. Hingga saat ini sebanyak 176 inovasi berhasil dilahirkan oleh pemerintah Mojokerto. Selanjutnya kita beralih ke Kota Probolinggo. Kota Probolinggo memiliki hari jadi pada tanggal 4 September 1359. Kota Probolinggo memiliki julukan yaitu Kota Anggur dan Mangga serta Bumi Banger. Kota ini memiliki luas sekitar 56,67 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 245.174 jiwa pada tahun 2023. Agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Kota Probolinggo adalah agama Islam dengan persentase sebesar 96,86%. Kota ini dihuni oleh beberapa suku yaitu seperti suku Madura dan suku Jawa. Adapun beberapa fakta Kota Probolinggo yaitu, Kota Probolinggo sering disebut sebagai gerbang menuju Gunung Bromo. Hal itu karena lokasinya yang strategis sebagai kota transit menuju ke salah satu gunung terindah di Indonesia tersebut. Kota Probolinggo merupakan daerah transit yang menghubungkan kota-kota di wilayah sebelah timur Kota Probolinggo, seperti Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Lumajang, serta dengan kota-kota di sebelah barat Kota Probolinggo, seperti Pasuruan, Malang, dan Surabaya. Terdapat benteng peninggalan masa penjajahan Belanda di Kota Probolinggo, yaitu Benteng Mayangan. Bangunan benteng ini hanya tersisa beberapa bagian saja dan sempat terbengkalai. Namun runtuhan benteng saat ini telah dirapikan dan pada beberapa bagian terdapat taman. Museum Probolinggo merupakan salah satu ikon pariwisata di Kota Probolinggo. Sebagai pusat sejarah dan budaya, Museum Probolinggo memegang peranan penting dalam menunjang proses pembelajaran bagi para wisatawan. Dengan dilengkapi berbagai atribut benda-benda bernilai sejarah serta replika yang mencerminkan eksistensi sebuah budaya bernilai tinggi, mampu meningkatkan citra Kota Probolinggo sebagai kota sejarah. Pelabuhan Tanjung Tembaga yang terletak di Kota Probolinggo adalah salah satu pelabuhan terbesar di Jawa Timur. Kota ini merupakan pusat perdagangan maritim yang penting dan menjadi gerbang bagi banyak barang yang masuk dan keluar dari Jawa Timur. Objek wisata patung kuda Cipta Wilaha atau kuda Troya raksasa di Kota Probolinggo pernah mendapat pengakuan rekor muri sebagai patung kuda tertinggi di Indonesia bahkan Asia, dan secara global tertinggi nomor 2 di dunia setelah Turki. Patung Cipta Wilaha ini memiliki tinggi 11,5 meter dan panjang 12 meter. Selanjutnya kita beralih ke Kota Pasuruan. Kota Pasuruan memiliki hari jadi pada tanggal 8 Februari 1686. Kota Pasuruan memiliki beberapa julukan, yaitu seperti Kota Santri dan Madinah Van Java. Kota ini memiliki luas sekitar 36,56 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 212.466 jiwa pada tahun 2023. Agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Kota Pasuruan adalah agama Islam dengan persentase sebesar 97,19%. Kota ini dihuni oleh beberapa suku seperti suku Jawa dan Madura. Adapun beberapa fakta Kota Pasuruan yaitu, Kota Pasuruan merupakan kota pelabuhan kuno di masa kejayaan Kerajaan Kahuripan yang dipimpin Raja Airlangga. Pelabuhan Tembikar menjadi salah satu yang membuat Kota Pasuruan kian tersohor. Konon pelabuhan Tembikar ini masuk ke dalam jalur rempah-rempah Nusantara di masa lalu.
Gedung Sociëteit Harmonie atau Gedung Harmoni di Kota Pasuruan merupakan bangunan peninggalan Belanda yang dibangun sebagai tempat bersantai, yang pada sekarang ini telah direvitalisasi sebagai tempat wisata nasional di Kota Pasuruan. Terdapat sebuah bangunan bersejarah di Kota Pasuruan yaitu Rumah Singa. Bangunan Rumah Singa ini memukau dengan perpaduan arsitektur yang mencerminkan sentuhan Belanda dan Cina. Bangunan kuno ini menyajikan bentuk bangunan yang mengingatkan pada desain Belanda dengan atap bergaya Cina yang dihiasi dengan ornamen khas. Keunikan ini memberikan nuansa eksotis yang jarang ditemukan di bangunan-bangunan sejenis. Kota Pasuruan memiliki banyak makam tokoh agama Islam dan pahlawan nasional yang dikunjungi peziarah dari dalam dan luar kota. Salah duanya yaitu makam pahlawan nasional Untung Suropati dan makam Kiai Haji Abdul Hamid. Salah satu ikon Kota Pasuruan yaitu Masjid Agung Al-Anwar. Masjid ini sekaligus menjadi objek wisata religi di Kota Pasuruan yang wajib kamu datangi jika berkunjung ke kota ini. Di sini juga terdapat beberapa payung raksasa yang mirip dengan serambi Masjid Nabawi di Kota Madinah. Fakta lainnya yaitu Kota Pasuruan memiliki klub sepak bola tertua di Jawa Timur dan salah satu yang tertua di Indonesia yaitu Perseka Pasuruan yang lahir pada tahun 1926. Terakhir kita finish di ibu kota provinsi Jawa Timur, yaitu Kota Surabaya. Kota Surabaya memiliki hari jadi pada tanggal 31 Mei 1293. Kota Surabaya memiliki beberapa julukan yaitu seperti Kota Pahlawan dan San Francisco Van Java. Kota ini memiliki luas sekitar 335,28 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 3 juta jiwa pada tahun 2023. Agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Kota Surabaya adalah agama Islam dengan persentase sebesar 85,90%. Kota ini dihuni oleh beberapa suku seperti suku Jawa, Madura, dan Tionghoa. Adapun beberapa fakta Kota Surabaya yaitu, Kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia. Kota Surabaya memiliki ikon yang terkenal yaitu Patung Sura dan Baya. Jembatan Suramadu yang menghubungkan Kota Surabaya dan Pulau Madura merupakan jembatan terpanjang di Indonesia. Masjid Al-Akbar Surabaya merupakan salah satu masjid terbesar di Indonesia. Masjid ini berdiri di atas lahan seluas 11,2 hektar serta mampu menampung hingga 60.000 jamaah. Selain itu, di Kota Surabaya juga berdiri Gereja Betani yang merupakan salah satu gereja terbesar di Indonesia. Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk kedua di Indonesia. Terdapat makam salah satu wali Songo di Kota Surabaya yaitu makam Sunan Ampel. Di dekat pemakaman Sunan Ampel, terdapat Masjid Agung Ampel, sebuah masjid kuno yang didirikan pada tahun 1421 oleh Sunan Ampel. Kota Surabaya merupakan tempat kelahiran Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Selain Soekarno, Kota Surabaya juga merupakan daerah asal beberapa tokoh nasional seperti Bung Tomo. Bung Tomo dikenal dalam perannya melawan sekutu di Kota Surabaya, yaitu Pertempuran 10 November 1945. Pertempuran ini pun dijadikan sebagai Hari Pahlawan dan sekaligus sebagai julukan untuk Kota Surabaya, yaitu Kota Pahlawan. Di kota ini juga dibangun Monumen Tugu Pahlawan dan Museum 10 November dengan tujuan untuk mengenang sejarah perjuangan para pahlawan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Wilayah aglomerasi Gerbang Kertosusila yang berpusat di Kota Surabaya merupakan wilayah metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek yang berpusat di Jakarta, dan merupakan wilayah aglomerasi terbesar di wilayah Indonesia Tengah. Kota Surabaya memiliki klub sepak bola yang berlaga di Liga 1 Indonesia, yaitu Persebaya Surabaya yang merupakan salah satu klub terbesar dan tertua di Indonesia, serta salah satu klub pendiri PSSI. Markas Persebaya Surabaya yaitu Stadion Gelora Bung Tomo merupakan salah stadion termegah dan terbesar di Indonesia dengan kapasitas sekitar 45.000 kursi. Selain itu, Kota Surabaya juga memiliki mall terbesar di Indonesia, yaitu Mall Pakuwon, yang memiliki luas lantai mencapai 200.000 meter persegi. Kota Surabaya merupakan kota dengan segudang penghargaan. Sebut saja Kota Ramah Anak, Kota Cerdas, Kota Adipura Kencana, dan masih banyak lagi lainnya. Kota Surabaya memiliki banyak sekali taman di berbagai penjuru kota, salah satunya yaitu Taman Bungkul, taman yang pernah mendapat penghargaan sebagai taman terbaik se-Asia. Kota Surabaya juga bisa dianggap sebagai salah satu kota dengan infrastruktur terlengkap di Indonesia. Berbagai macam transportasi dapat kamu jumpai di kota ini, mulai dari darat, laut hingga udara.
Kota Surabaya juga merupakan surganya kuliner. Beberapa makanan yang dapat kamu coba jika berkunjung ke kota ini yaitu seperti rujak cingur dan rawon. Itulah tadi sejumlah fakta dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Jika masih ada fakta lainnya yang kalian ketahui, bisa kamu tambahkan di kolom komentar.